Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak keren. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Selalu semangat. Berjumpa kembali ya bersama Bonita. Kali ini kita akan belajar tematik tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 2 muatan bahasa Indonesia. Mari kita belajar bersama-sama ya. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.6 dan KD 4.6. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi kalimat utama tiap paragraf dari suatu bacaan, mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan, menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi, menggunakan kosakata tersebut dalam sebuah kalimat. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini, kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Sebelum kita membaca tentang sejarah komunikasi, mari terlebih dahulu kita belajar tentang apa itu ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ketika kita membaca suatu karangan ataupun paragraf, kita akan menemukan inti atau gagasan yang menjadi landasan karangan tersebut. Terdapat juga beberapa kalimat pendukung di dalamnya. Dalam sebuah paragraf terdapat satu kalimat utama. Nah, selanjutnya, apa itu ide pokok? Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sebuah ide pokok terletak pada kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Jadi, dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu kalimat utama, kemudian kalimat yang lain disebut kalimat penjelas. Nah, kita dapat menemukan ide pokok suatu paragraf
pada kalimat utama. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Anak-anak, dapatkah kalian menemukan kalimat utama paragraf tersebut? Kalimat utama paragraf tersebut adalah ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Setelah kita menemukan kalimat utama paragraf tersebut, tentu kita dapat menentukan kalimat penjelasnya ya. Kalimat penjelas paragraf tersebut adalah suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Nah, anak-anak, kalian sudah menemukan kalimat utama serta kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Sekarang, dapatkah kalian menentukan ide pokok dari paragraf tersebut? Ide pokok dapat kita temukan pada kalimat utama. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Berarti ide pokok dari paragraf tersebut adalah macam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Anak-anak, kalian sudah mempelajari apa itu ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang sejarah komunikasi. Ayo membaca. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Setelah membaca teks bacaan sejarah komunikasi, apakah kalian dapat menyebutkan kalimat utama setiap paragraf dari bacaan tersebut? Mari bersama-sama kita sebutkan kalimat utama dari setiap paragraf bacaan sejarah komunikasi. Kita mulai dari paragraf pertama. Kalimat utama dari paragraf pertama adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua,
Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet. Setelah kalian menemukan kalimat utama setiap paragraf pada bacaan sejarah komunikasi, tentu kalian dapat menemukan ide pokoknya ya. Mari bersama-sama kita tuliskan ide pokok dari setiap paragraf bacaan tersebut. Kita mulai dari paragraf pertama. Ide pokoknya adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua, cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga, cara penyampaian pesan secara tertulis. Paragraf keempat, manfaat jaringan internet. Kemudian, mari kita tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Ada kata gagasan, pesan, lisan, informasi, kentongan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Setelah kalian menuliskan kata-kata yang digarisbawahi, silakan kalian cari arti kata tersebut dalam kamus. Kemudian buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Mari kita contohkan dari kata yang pertama, yaitu gagasan. Gagasan artinya hasil pemikiran atau ide. Contoh kalimatnya, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Nah, dapatkah kalian mencari arti kata yang lain serta membuat kalimat menggunakan kata-kata yang lain? Pasti bisa ya. Sekarang, mari kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Mari kita lanjutkan ke bacaan berikut. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Yang pertama, ada tanda yang menunjukkan kedalaman air. Kemudian dilarang mendorong, dilarang terjun di kolam dangkal, dilarang berenang sendiri, dan dilarang berjalan di tepi kolam renang. Selanjutnya, mari kita baca bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi.
ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Setelah kita membaca bacaan alat komunikasi tradisional dan modern, mari kita kelompokkan mana yang termasuk alat komunikasi tradisional dan mana yang termasuk alat komunikasi modern. Kita awali terlebih dahulu dari alat komunikasi tradisional. Ada daun lontar, prasasti, gong, dan lonceng. Sedangkan alat komunikasi modern ada telegraf, telepon, dan ponsel. Selanjutnya, mari kita lengkapi kalimat rumpang berikut. Nomor 1. Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Nomor 2. Kentongan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Yang ketiga, lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. Yang keempat, telepon kini berkembang menjadi ponsel. Yang kelima, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Demikianlah anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini terkait dengan sejarah komunikasi dan alat komunikasi tradisional dan modern. Terima kasih. Alhamdulillah, demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih sudah dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Kalian memang anak yang hebat. Ayah dan Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini. Salam sehat dan semangat untuk semua keluarga di rumah. Tetap rajin sholat, mengaji, belajar, dan membantu orang tua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.